Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Misbahul Munir, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada hari ini. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahmawati Kumalasari sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan rekan-rekan saya yang terdiri dari Martata Cahya Tria Mustikawani sebagai pemateri kedua, Ahmad Nazarudin sebagai pemateri ketiga, dan Puput Damayanti sebagai pemateri keempat. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu komponen dalam kurikulum. Marilah kita buka diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurik yang artinya tempat berlari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Dan kurikulum merupakan sebuah strategi atau rencana yang dirumuskan oleh lembaga pendidikan yang memberikan pengalaman dalam pembelajaran bagi peserta didik yang sebelumnya tidak menjadi bisa, sehingga kurikulum dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Dan kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan pengajaran pada semua jenis dan tingkatan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu komponen kurikulum, terdiri dari 1. Tujuan kurikulum, yang kedua materi kurikulum pembelajaran, ketiga strategi pembelajaran, keempat organisasi kurikulum, dan kelima evaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martata Cahya Tria Mustikawani akan menjelaskan mengenai tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum dibagi menjadi 4, yaitu 1. Tujuan pendidikan nasional atau yang disebut dengan TPN. Kedua, tujuan institusional atau TI. Ketiga, tujuan kurikuler atau TK. Dan keempat, tujuan pembelajaran atau instruksional atau TP. Tujuan pendidikan nasional yaitu tujuan umum yang syarat dengan muatan filosofis. TPN merupakan sasaran aktif yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan, artinya lembaga dan penyelenggara itu baik pendidikan yang diselenggarakan oleh pendidikan formal, informal maupun non-formal. 2. Tujuan institusional atau TI. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa yang mereka tempuh atau menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Ketiga, tujuan kurikuler atau TK. Tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Keempat, yaitu tujuan pembelajaran atau instruksional atau TP. Tujuan pembelajaran atau instruksional merupakan tujuan yang paling khusus, yaitu kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran, syarat mutlak bagi guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Nazarudin 509 sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
komponen-komponen kurikulum, yaitu tentang materi kurikulum pembelajaran dan strategi pembelajaran. Jadi salah satu komponen kurikulum pembelajaran salah satunya berupa materi pembelajaran. Jadi terkait dengan materi pembelajaran, terkait penyusunan materi tersebut harus disusun secara sistematis, logis, dan terstruktur agar peserta didik tersebut bisa melakukan proses pembelajaran secara mudah, tepat waktu, dan terstruktur, dan menjadi proses keberhasilan belajar. Jadi terkait dengan penyusunan tersebut harus memenuhi yang pertama mengenai teori, yaitu seperangkat konstruk atau konsep atau gagasan. Yang kedua berupa konsep, yaitu suatu abstrak yang dibentuk oleh organisasi dari kekhususan, misalnya dari Kemendikbud maupun Kemenak. Yang ketiga generalisasi, yaitu berupa kesimpulan umum berdasarkan hal khusus dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian. Yang keempat, prinsip, yaitu ide utama. Yang kelima, prosedur atau langkah-langkah dalam materi pembelajaran. Yang keenam, berupa fakta, yaitu sejumlah informasi khusus dalam materi yang terpenting, terdiri dari terminologi, orang, dan tempat, serta kejadian. Yang ketujuh, ada istilah atau kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam suatu materi. Yang kedelapan, ada contoh atau ilustrasi, yaitu hal atau tindakan yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat. Yang kesembilan, ada definisi, yaitu berupa penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal atau kata dalam garis besarnya. Yang kesepuluh, ada preposisi, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran supaya mencapai tujuan dari kurikulum tersebut. Jadi dalam penyusunan materi kurikulum pembelajaran ada 10 aspek yang harus diperhatikan agar kurikulum pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan lancar, terstruktur, dan proses belajar siswa bisa berhasil. Kemudian mengenai strategi pembelajaran. Jadi dalam suatu strategi pembelajaran, dalam suatu pendidikan ada suatu landasan yang melandasi pengembangan kurikulum guna menjadikan perbedaan dalam menentukan tujuan materi pembelajaran. Tentunya strategi pembelajaran memiliki konsekuensi pula terhadap penentuan strategi pembelajaran yang hendak dikembangkan. Apabila yang menjadi tujuan dalam pembelajaran adalah penguasaan informasi intelektual sebagaimana yang banyak dikembangkan oleh kalangan pendukung filsafat klasik dalam rangka pewarisan budaya ataupun keabdian, maka strategi pembelajaran yang dikembangkan akan lebih berpusat kepada guru. Guru di sini bersifat sebagai tokoh sentral di dalam proses pembelajaran dan sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Jadi strategi pembelajaran di sini guru harus memiliki cara-cara agar materi tersebut bisa diserap oleh siswa dengan lancar dan baik. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu organisasi kurikulum. Pengertian dari organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Kegunaan dari organisasi kurikulum adalah 1. Mempermudah dalam membuat struktur pendidik dan bahan yang diajarkan. 2. Mempermudah pencapaian tujuan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.
mempermudah spesialisasi bahan yang diajarkan. Yang keempat, mempermudah dalam penggunaan strategi atau metode yang dilakukan oleh para pendidik. Yang kelima yaitu mempermudah dalam koordinasi dan kerjasama antar bagian baik pendidik maupun mata pelajaran yang diajarkan dan pembuat kebijakan. Yang keenam yaitu sebagai jembatan untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah sistem pendidikan yang ditargetkan. Selanjutnya yaitu prosedur keorganisasian kurikulum. Menurut Hamalik, dalam pengorganisasian ada beberapa prosedur, diantaranya yaitu prosedur buku pelajaran, prosedur buku survei pendapat, prosedur studi kesalahan, prosedur mempelajari kurikulum lainnya, prosedur analisis kegiatan orang dewasa, prosedur fungsi sosial, prosedur minat kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi kurikulum. Yang pertama, separated subjek kurikulum, yaitu kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran yang terpisah-pisah, terlepas dan tidak mempunyai kaitan, sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Yang kedua yaitu correlated kurikulum, yaitu kurikulum yang menunjukkan hubungan antara satu mata pelajaran dengan memperhatikan ciri atau karakteristik tiap bidang studi tersebut. Yang selanjutnya yaitu integrated kurikulum, kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas antara satu sama pelajaran yang lainnya. Yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum yaitu bersifat komprehensif yang di dalamnya meliputi pengukuran dan penghasilan. Evaluasi hakikatnya merupakan suatu proses keputusan tentang nilai suatu objek. Keputusan evaluasi atau value judgment tidak hanya didasarkan kepada hasil pengukuran atau kuantitatif deskripsi, dapat pula didasarkan pada hasil pengamatan atau yang disebut dengan kualitatif deskripsi. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan.